Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan mempelajari dasar sistem pengapian. Pada beberapa video yang lalu tentang sistem pengapian sudah kita bahas mengenai bagaimana proses terjadinya tegangan tinggi pada koil. Sekarang kita bahas mengenai sudut pengapian atau ignition timing. Jadi ignition timing ini adalah saat di mana busi memercikan bunga api beberapa derajat sebelum titik mati atas di akhir langkah kompresi. Nah, jadi kalau kita lihat grafik di sini ada sudut engkol, ya. Kemudian di sini garis putus-putus ini adalah titik mati atas, posisi titik mati atas, ya. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah tekanan. Kemudian titik A ini adalah titik di mana busi memercikan api pada saat putaran lambat. Ya, kemudian nanti kita bahas juga pada titik B di mana terjadinya percikan api pada busi pada putaran tinggi terjadi di titik B. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi, ignition timing atau sudut pengapian ini adalah jarak antara saat busi memercik sebelum titik mati atas sampai dengan batas titik mati atas. Jadi ada beberapa derajat busi memercik sebelum titik mati atas. Jadi kalau kita lihat posisi di sini, busi memercikan bunga api, posisi poros engkol berada beberapa derajat sebelum titik mati atas. Umumnya sudut pengapian ignition timing itu besarnya adalah 10 derajat sebelum titik mati atas. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4. Ya, kita singgung sekilas bahwa titik 1 ini adalah titik di mana busi memercikan bunga api. Kemudian titik 2 setelah titik 1 ini adalah pembakaran dimulai. Nah, jadi jarak antara busi memercik sampai pembakaran dimulai ini juga membutuhkan waktu. Ini sering disebut dengan ignition delay atau keterlambatan pembakaran, ya. Nah, jadi di sini pembakaran dimulai atau terjadi propagasi api. Kemudian titik 3 ini adalah puncak pembakaran. Tekanan pembakaran terjadi di titik 3 kira-kira 10 derajat setelah TMA. Dan di titik 4 ini akhir pembakaran, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Apa hubungannya pengapian 10 derajat sebelum TMA dan tekanan maksimum setelah titik mati atas, yaitu 10 derajat setelah titik mati atas. Jadi kalau di grafik ini kita lihat titik 1 dan titik 3. Nah, jadi titik 1 berarti 10 derajat sebelum TMA dan titik 3 10 derajat setelah titik mati atas. Nah, jadi di antara 10 derajat sebelum titik mati atas dan 10 derajat setelah titik mati atas ada jeda waktu kira-kira 0,03 detik. Ya. Nah, 0,003 detik ini adalah proses terjadinya pembakaran di mana busi memercik
10 derajat sebelum titik mati atas. Kemudian pembakaran maksimal yang menghasilkan tekanan maksimum terjadi 10 derajat setelah titik mati atas. Nah, dari 10 derajat sebelum dan 10 derajat setelah titik mati atas, berarti ini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya pembakaran. Mulai busi memercik sampai dengan terjadinya tekanan maksimal di dalam ruang bakar. Membutuhkan waktu sekitar 0,003 detik. Nah, waktu pembakaran sebesar 0,003 detik ini berlaku baik pada putaran lambat maupun pada putaran tinggi. Nah, jadi kondisi putaran mesin lambat sampai tinggi, maka waktu pembakaran itu tetap kira-kira 0,003 detik ya, mulai busi memercik sampai terjadinya tekanan atau pembakaran maksimal di dalam ruang bakar. Nah, jadi waktu sebesar 0,003 detik ini tidak bisa ditawar-tawar, baik pada putaran lambat maupun pada putaran tinggi, maka harus terpenuhi. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di sini 10 derajat sebelum titik mati atas dan 10 derajat setelah titik mati atas, maka ada 20 derajat engkol untuk lamanya pembakaran ya. Jadi sudut engkol 10 derajat sebelum TMA sampai 10 derajat setelah TMA membutuhkan 20 derajat engkol. Kalau dihitung dalam waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 20 derajat engkol adalah 0,003 detik. Jadi waktu ini harus selalu terpenuhi agar terjadi pembakaran optimal di dalam ruang bakar. Jika waktu untuk pembakaran kurang dari ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah pembakaran maksimal tidak terjadi pada 10 derajat setelah titik mati atas. Nah, baik ya. Jadi patokan kita di sini adalah pembakaran memerlukan waktu sekitar 0,003 detik atau 3 mili detik. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan grafik ini ya. Jadi dari titik 1 sampai dengan titik 3 itu membutuhkan waktu 0,003 detik. Nah, ya. Nah, pada putaran tinggi 0,003 detik juga harus selalu terpenuhi. Jadi dari penjelasan panjang tadi kita bisa rumuskan dalam kalimat yang singkat bahwa busi memercikan bunga api pada titik 1. Pada putaran lambat, busi memercik pada posisi A sekitar 10 derajat sebelum titik mati atas. Kemudian pada titik 2 ini pembakaran dimulai. Dari titik 2 pembakaran dimulai. Kemudian diikuti dengan kenaikan tekanan karena adanya pembakaran. Dan tekanan maksimal itu tercapai di titik 3 ya, sekitar 10 derajat setelah titik mati atas. Nah, kemudian karena tekanan maka piston terdorong ke bawah dan poros engkol berputar searah jarum jam ya. Dari titik 3 pembakaran berlanjut, kemudian
pembakaran berhenti di titik 4. Meskipun dari titik 3 ke titik 4 ada pembakaran lanjut, namun tekanan di ruang bakar menurun. Penurunan ini juga diakibatkan karena volume ruang bakar membesar akibat piston bergerak ke bawah. Jadi dengan volume ruang bakar yang semakin besar akibat piston bergerak ke bawah, maka tekanan di ruang bakar akan menurun. Nah, dan pembakaran berakhir di titik 4 di sini. Ya, kemudian piston terus bergerak ke bawah. Pembakaran diawali dari percikan bunga api pada busi. Kemudian pembakaran dimulai pada titik 2 karena adanya ignition delay, ya. Kemudian dari titik 2 pembakarannya berlanjut, ya. Tekanannya meningkat sampai terjadi pembakaran maksimal dan tekanan maksimal di titik 3. Kemudian pembakaran masih berlanjut sampai titik 4, ya. Nah, sekarang kita lihat pada saat putaran tinggi, ya. Pada saat putaran tinggi, busi memercik lebih awal pada akhir langkah kompresi, ya, beberapa derajat sebelum TMA, dan sudut ini lebih besar dibanding dengan pada saat putaran lambat. Sekarang kita lihat. Pada pembahasan putaran lambat sebelumnya, busi memercik di titik A. Ya, titik A sampai TMA besarnya sekitar 10 derajat. Pada putaran tinggi, busi memercik tetap di titik 1, tetapi percikan busi jauh lebih awal dibanding pada saat putaran lambat. Jika pada saat putaran lambat busi memercik di titik A, maka pada putaran tinggi busi memercik di titik B. Sehingga kalau kita lihat sudut pengapiannya semakin besar. Jadi kalau di titik A itu 10 derajat sebelum titik mati atas, maka titik B pasti lebih besar dari 10 derajat sebelum titik mati atas. Misalkan 20 derajat sebelum titik mati atas atau 15 derajat, tergantung dari putaran mesin. Semakin tinggi putaran, maka sudut pengapian akan semakin maju. Nah, mengapa pada putaran yang semakin tinggi sudut pengapian harus dimajukan? Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya titik 1, ya, kemudian titik 2 dan titik 3, ya, itu ditempuh dengan waktu 0,03 detik. Ya, pada putaran tinggi dari titik 1, 2 ke 3, waktu tempuhnya tetap 0,03 detik. Nah, tetapi sudut pengapiannya sekarang yang berubah. Jadi pada saat putaran tinggi tidak lagi 10 derajat sebelum titik mati atas. Bisa saja mencapai 20 derajat sebelum titik mati atas. Nah, mengapa sudut pengapian harus dimajukan? Kalau kita lihat pada grafik putaran lambat ini, ya, dari titik A 10 derajat sebelum TMA atau dari titik 1 busi memercik sampai titik 3 terjadi pembakaran dan tekanan maksimal di dalam ruang bakar, ini membutuhkan waktu 0,003 detik dengan jarak tempuh 20 derajat engkol dari titik 1 ke titik 3. Sekarang kita lihat pada putaran tinggi. Pada putaran tinggi, busi memercik di titik 1.
Tetapi titik 1 ini posisinya berada di titik B, lebih jauh dari titik A menuju titik mati atas. Jadi titik 1 busi memercik terjadi jauh lebih besar sudut pengapiannya dibanding dengan titik A. Nah, jadi kalau kita melihat misalkan di sini titik B adalah 20 derajat sebelum titik mati atas. Kemudian ditambah dengan 10 derajat setelah titik mati atas di mana terjadi puncak pembakaran. Jadi dari titik 1 ke titik 3 pada putaran tinggi tetap membutuhkan waktu 0,003 detik. Jadi kompensasi waktu pembakaran sebesar 0,003 detik harus terpenuhi tersebut, maka sudut pengapiannya harus dimajukan. Jika pada putaran lambat sudut engkol tadi 20 derajat mulai dari titik A sampai titik C 10 derajat setelah titik mati atas, tetapi pada putaran tinggi sudut engkol untuk pembakaran dimulai dari titik B sampai ke titik C. Ya, kalau titik B ini misalkan sekitar 20 derajat sebelum titik mati atas dan titik C ini adalah 10 derajat setelah titik mati atas, maka pada putaran tinggi jarak tempuh engkol untuk terjadinya pembakaran adalah 20 ditambah 10, yaitu sebesar 30 derajat engkol. Ini sebagai contoh. Jadi pada saat putaran tinggi, waktu pembakaran 0,003 detik itu terjadi dengan besarnya sudut engkol sekitar 30 derajat. Nah, jadi mengapa perlu ignition timing? Karena pembakaran itu membutuhkan waktu, dan waktu yang dibutuhkan untuk pembakaran relatif konstan, sehingga kompensasinya pada putaran tinggi supaya waktu pembakaran ini tetap tercapai, maka saat penyalaan busi harus diawalkan dibanding dengan putaran lambat. Karena pada putaran lambat jarak tempuh engkol 20 derajat dari titik A ke titik C, ya, itu bisa ditempuh misalkan dengan waktu 0,003 detik. Tetapi pada putaran tinggi dari titik A ke titik C, waktu tempuhnya bisa kurang dari 0,003 detik. Artinya pembakaran itu belum terjadi secara menyeluruh. Ya, dan jika hal itu terjadi, misalkan pada putaran tinggi busi dinyalakan di titik A, ya, maka puncak terjadinya pembakaran tidak lagi berada di sekitar 10 derajat setelah TMA. Bisa saja di 20 derajat setelah titik mati atas. Ini sangat merugikan karena posisi piston 20 derajat setelah titik mati atas, posisi ruang bakar sudah menjadi besar volumenya, sehingga tekanannya akan menurun, dan ini akan berefek kepada daya yang dihasilkan oleh motor tersebut. Nah, oleh karena itu, baik pada putaran lambat maupun putaran tinggi, maka puncak pembakaran harus tetap dijaga pada titik 3 sekitar 10 derajat setelah titik mati atas. Nah, supaya tetap terjaga, maka pada putaran tinggi busi dinyalakan lebih awal, sehingga waktu pembakaran sebesar 0,003 detik tetap bisa tercapai pada posisi titik 3 atau 10 derajat setelah titik mati atas. Pada putaran tinggi yang semakin cepat putaran engkolnya, maka busi harus dinyalakan lebih awal supaya dari titik busi menyala sampai puncak pembakaran di titik 3, waktu tempuhnya, ya, atau lama
tempuhnya itu 0,003 detik sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk pembakaran. Nah, jadi semakin tinggi putaran mesin, maka busi dinyalakan harus semakin maju sebelum titik mati atas. Ya, karena semakin cepat berarti poros engkol berputar semakin cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pembakaran tetap konstan 0,003 detik, ya, harus diantisipasi dengan memajukan saat pengapian. Nah, inilah pentingnya saat pengapian dimajukan. Nah, jadi ini yang perlu kita ingat, mengapa sudut pengapian atau ignition timing pada putaran lambat, putaran sedang, dan putaran tinggi berbeda. Ya, pada putaran lambat sudut pengapiannya sekitar 10 derajat sebelum titik mati atas, sedangkan putaran yang semakin cepat maka sudut pengapian akan semakin maju, lebih besar dari 10 derajat sebelum titik mati atas. Semakin cepat putaran, sudutnya akan semakin maju. Ya, jadi pemajuan ini untuk mengantisipasi dan memenuhi lamanya proses pembakaran yang membutuhkan waktu yang konstan. Baik, ya. Nah, jadi kita kembali ke grafik ini. Jadi busi menyala beberapa derajat sebelum titik mati atas dan lebih besar sudutnya dibanding pada saat putaran lambat. Nah, jadi penjelasan di sini kita lihat bahwa pada putaran tinggi busi memercikan bunga api tetap di titik 1, tetapi posisi titik 1 ini berada pada titik B yang besarnya lebih dari 10 derajat sebelum titik mati atas. Kemudian pada titik 2 di sini pembakaran dimulai. Nah, jadi ada ignition delay dari titik 1 ke titik 2, ya. Kemudian dari titik 2 ke titik 3 pembakaran terjadi dan tekanan maksimal terjadi di titik 3. Begitu, ya, sekitar 10 derajat setelah titik mati atas, dan kemudian pembakaran berlanjut sampai titik 4. Ya. Nah, jadi meskipun berlanjut karena volume silinder atau volume ruang bakar ini semakin besar akibat gerakan piston yang makin ke bawah, maka tekanan di ruang bakar menurun. Ya. Kemudian piston semakin bergerak ke bawah, tekanannya akan semakin menurun dan dilanjutkan ke langkah buang dan seterusnya. Ya, selama mesin hidup, maka proses ini akan berlanjut berulang-ulang. Nah, jadi hal yang penting kita ketahui bahwa ignition timing ini adalah sudut di mana busi memercikan bunga api beberapa derajat sebelum titik mati atas pada akhir langkah kompresi. Busi memercik pada putaran lambat berbeda waktunya dengan busi memercik pada putaran tinggi. Pemajuan sudut pengapian pada putaran tinggi dimaksudkan untuk memenuhi lamanya waktu pembakaran, sehingga kompensasi dari pemenuhan waktu pembakaran mulai busi memercik sampai puncak pembakaran harus diantisipasi dengan memajukan saat pengapian pada putaran tinggi. Nah, ini gambaran dari proses langkah kompresi pada putaran lambat. Ya. Kemudian di sini menggambarkan tekanan yang terjadi di ruang
bakar. Perlu diingat ya, atau sebagai catatan, bahwa animasi ini bukan menggambarkan langkah mesin 4 langkah secara keseluruhan, mulai dari langkah isap, kompresi, usaha, dan buat. Jadi animasi ini hanya menggambarkan langkah kompresi dan langkah usaha menyesuaikan dengan tampilan grafik di sini. Ya, jadi kita perhatikan pada saat putaran lambat, busi memercik di titik 1, ya, kemudian tekanan pembakarannya naik, ya, berlanjut, ya. Jadi pada putaran lambat kita lihat pengapian di titik 1. Jadi dari titik 1 sampai ke titik 3, waktu yang dibutuhkan sekitar 0,003 detik. Ya. Nah, sekarang pada putaran tinggi, busi memercik di sudut di titik 1, ya, sampai titik 3. Tetapi posisi titik 1 ini lebih jauh dari TMA dibanding pada saat putaran lambat. Ini, jadi kalau putaran lambat dia dekat dengan TMA, ya, sekitar 10 derajat. Ya, kenapa dia dekat? Karena waktu pembakaran bisa terpenuhi mulai dari titik 1 kira-kira 10 derajat sebelum TMA sampai titik 3 kira-kira 10 derajat setelah TMA. Jadi waktu pembakaran bisa terpenuhi. Tetapi pada putaran tinggi, busi menyala lebih awal. Jarak tempuh engkolnya lebih jauh sampai ke titik 3. Ya, jadi dari titik 1 sampai ke titik 3 ini waktunya 0,003 detik tetap. Sama seperti waktu dari titik 1 ke titik 3 pada putaran lambat. Jadi waktu yang dibutuhkan 0,003 detik. Jadi ini penjelasan mengapa ignition timing atau sudut pengapian itu harus dimajukan pada saat putaran makin tinggi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab berkaitan dengan sudut pengapian. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ignition timing atau sudut pengapian? Silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa pada saat mesin putaran tinggi sudut pengapian harus dimajukan? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang terjadi jika pada saat putaran tinggi busi tidak dimajukan saat pengapiannya? Saya ulangi, apa yang akan terjadi jika pada putaran tinggi penyalaan busi tidak dimajukan? Silahkan dijawab. Beberapa informasi tambahan yang perlu kita ketahui berkenaan dengan ignition timing adalah sebagai berikut. Sudut pengapian ideal tergantung pada putaran engine dan beban engine. Putaran engine yang semakin tinggi, maka sudut pengapian juga harus semakin dimajukan. Campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder membutuhkan waktu tertentu untuk terbakar. Pada putaran yang lebih tinggi, waktu piston untuk bergerak dengan jarak tempuh yang sama semakin sedikit. Dengan memajukan saat pengapian, maka waktu pembakaran yang dibutuhkan dapat tercapai. Sudut pengapian juga disesuaikan dengan beban engine. Saat beban engine rendah dan campuran bahan bakar dan udara lebih miskin, sudut pengapian harus dimajukan.
Saat beban lebih besar dan membutuhkan campuran lebih kaya yang dapat terbakar lebih cepat, sudut pengapian perlu dimundurkan. Jadi, pada semua kondisi engine, sudut pengapian ideal diperlukan agar tekanan maksimum pembakaran tetap berada di sekitar 10 derajat setelah titik mati atas. Kemudian, pemajuan sudut pengapian juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Jadi, cara yang pertama adalah dengan menggunakan centrifugal advancer dan vacuum advancer. Namun, pada engine dengan adanya engine management system, pemajuan saat pengapian atau ignition timing dilakukan secara elektronik berdasarkan sensor-sensor kondisi kerja engine atau kondisi kerja mesin. Baik, demikianlah pembahasan mengenai dasar sistem pengapian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Silahkan bisa dipelajari berulang-ulang jika merasa belum paham. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di sela-sela penjelasan tentang dasar sistem pengapian ini silahkan bisa dijawab. Demikian, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.